Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvinda Dea Mustikasari, NIM 330302000086. Di sini saya akan menyampaikan materi Islam dan budaya lokal tentang Syawalan. Sejarah Lebaran Ketupat di Jawa. Masyarakat Jawa pada umumnya mengenal dua kali pelaksanaan Lebaran, yakni Idul Fitri dan Lebaran Ketupat. Idul Fitri dilaksanakan pada 1 Syawal, sementara Lebaran Ketupat dilaksanakan 1 minggu kemudian atau tepatnya pada tanggal 8 Syawal. Tradisi Lebaran Ketupat diselenggarakan setelah menyelesaikan puasa Syawal selama 6 hari. Lalu, seperti apa sejarah Lebaran Ketupat? Lebaran Ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijogo, salah satu wali songo penyebar agama Islam di tanah Jawa. Sunan Kalijogo memperkenalkan dua istilah ba'da kepada masyarakat Jawa, yaitu ba'da Lebaran dan ba'da Kupat. Kata ba'da sendiri dalam bahasa Jawa punya arti setelah atau sesudah. Ba'da Lebaran dimulai dari pelaksanaan sholat Id 1 Syawal hingga tradisi saling kunjung dan memaafkan. Sementara ba'da Kupat dirayakan seminggu sesudah Lebaran. Saat Lebaran Ketupat, masyarakat Muslim Jawa pada umumnya membuat ketupat untuk diantarkan ke kerabat terdekat dan kepada orang yang lebih tua. Tujuan Lebaran Ketupat adalah sebagai simbol kebersamaan dan lambang kasih sayang. Versi lain menyebutkan, di masa lalu, Lebaran Ketupat merupakan sebuah tradisi memuja Dewi Sri, Dewi Pertanian dan Kesuburan. Dewi Sri dianggap sebagai pelindung kelahiran, kehidupan ketika ajaran Islam mulai masuk ke Indonesia. Tradisi tersebut mengalami akulturasi dan pengubahan makna. Dewi Sri tak lagi dipuja sebagai Dewi Padi atau Kesuburan, tapi hanya sebagai simbol yang direpresentasikan dalam bentuk ketupat yang bermakna ucapan syukur kepada Tuhan. Lebaran Ketupat diyakini merupakan tuntunan yang luhur untuk menjadi pribadi lebih baik. Tradisi ini juga merupakan salah satu budaya keislaman di tanah Jawa yang tetap dipertahankan dan tidak punah eksistensinya. Filosofi dan makna ketupat. Dalam tradisi Jawa, sebuah nama itu pasti mengandung arti yang dalam. Termasuk kata ketupat atau kupat itu singkatan dari ngaku lepat, mengakui kesalahan, dan laku papat, 4 tindakan. Prosesi ngaku lepat diimplementasikan dengan tradisi sungkeman, yaitu seorang anak bersimpuh memohon maaf di hadapan orang tuanya. Dari tradisi itu, kita diajarkan supaya menghormati orang yang lebih tua dan memohon maaf serta meminta bimbingannya serta ridhonya. Karena yang tua dianggap lebih berpengalaman dalam menjalani kehidupan. Begitupun sebaliknya, yang tua akan mengasihi dan membimbing yang lebih muda. Simbol tradisi sungkeman atau meminta maaf itu berupa ketupat, sebab saat kita berkunjung ke rumah kerabat, maka akan diberi suguhan ketupat dan diminta untuk dicicipi atau dimakan. Apabila ketupat itu dimakan, maka secara otomatis pintu maaf telah dibuka dan segala kesalahan serta kekhilafan yang pernah terjadi antar keduanya akan terhapus. Kemudian, untuk laku papat, Sunan Kalijogo menggunakan 4 kata atau istilah, yakni lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Lebaran berarti akhir atau usainya waktu bulan puasa Ramadan, dan bersiap menyongsong hari kemenangan Idul Fitri. Luberan bermakna melebur atau melimpah seperti air yang tumpah
karena sudah terisi penuh. Pesan moral luberan adalah membudayakan mau berbagi kepada orang yang tidak mampu, serta membayar zakat karena itu hak orang miskin dan harus diberikan agar harta kita juga menjadi suci. Sedangkan leburan bermakna habis atau menyatu. Artinya momen lebaran itu untuk melebur dosa terhadap satu dengan yang lain dengan cara meminta maaf dan memberi maaf, sehingga dosa kita dengan sesama bisa nol kembali. Terakhir, laburan, dari kata labur atau kapur. Kapur merupakan zat pewarna berwarna putih yang bisa digunakan untuk menjernihkan benda cair. Dari laburan ini, bisa dipahami bahwa hari seorang muslim harus bisa kembali jernih dan putih layaknya kapur yang menjadi simbol supaya manusia bisa menjaga kesucian lahir dan batinnya. Bahan pembuatan ketupat lepat juga memiliki makna filosofi tersendiri. Misalnya, kenapa harus dibungkus dengan janur? Janur diambil dari bahasa Arab janur, telah datang cahaya. Bentuk fisik kupat yang segi empat, ibarat hati manusia. Saat orang sudah mengakui kesalahannya, maka hatinya seperti kupat yang dibelah. Pasti isinya putih bersih. Hati yang tanpa iri dan dengki, karena hatinya sudah dibungkus cahaya atau janur. Lepat dari kata silap yang kang repet. Monggo dipun silep ingkang rapet. Mari kita kubur atau tutup yang rapat. Jadi setelah mengakui kesalahan, lepat kemudian meminta maaf. Maka kesalahan yang sudah dimaafkan itu jangan pernah diulang lagi, agar persaudaraan semakin erat seperti lengketnya ketan dalam lepet. Betapa besar peran wali dalam memperkenalkan agama Islam dengan santun. Karena itu, umat Islam di Nusantara, khususnya Jawa, sudah seharusnya memuliakan budaya atau ajaran yang telah disampaikan para wali di Indonesia. Inilah cikal bakal munculnya kalimat mohon maaf lahir dan batin. Ngaturakan sedoyo kelepatan di saat Idul Fitri di Indonesia dan Pulau Jawa pada khususnya. Filosofi Lebaran Ketupat. Tradisi Lebaran Ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijogo. Saat itu, beliau memperkenalkan dua istilah ba'da kepada masyarakat Jawa, ba'da Lebaran dan ba'da Kupat. Dijelaskan bahwa ba'da Kupat dirayakan seminggu sesudah Lebaran. Sedangkan ba'da Lebaran dimulai dari prosesi pelaksanaan sholat Idul Fitri, 1 Syawal, hingga tradisi saling kunjung dan memaafkan sesama umat muslim. Lebaran Ketupat juga diselenggarakan oleh warga Ambarawa, Jawa Tengah. Dalam merayakan Lebaran Ketupat, mereka biasanya membuat menu masakan ketupat, yakni jenis makanan yang dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa atau janur, yang dibuat berbentuk kantong, kemudian direbus hingga matang. Biasanya, ketupat yang sudah masak dipadukan dengan lauk opor ayam, sambal goreng, serta sejumlah lauk pelengkap lainnya. Jenis-jenis ketupat. Untuk jenisnya sendiri, terdapat berbagai macam ketupat yang dimiliki tiap-tiap daerah, yang juga memiliki arti dan maksud tersendiri. Di antaranya ketupat bawang khas Madura. Ketupat ini berbentuk persegi empat dan dianggap sebagai ketupat penyedap sebagaimana bumbu masak berupa bawang. Ada juga ketupat gelabet yang berasal dari Tegal. Kupat gelabet adalah kupat yang dimakan dengan kuah berwarna kental. Sedangkan penamaan ketupat ini pun berasal dari ucapan orang-orang Tegal yang mengekspresikan kekentalan kuah ketupat tersebut dengan istilah gelabet. Kemudian ada juga ketupat bebanci khas Betawi. Ketupat ini disantap dengan kuah santan berisi daging sapi dan diberi aneka bumbu seperti kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai, dan rempah-rempah. Tradisi Syawalan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia terutama Jawa. Bahkan, tradisi ini juga sudah menyebar di seluruh pelosok Indonesia, bahkan hingga ke Singapura dan Malaysia. Tersebarnya tradisi ini terjadi lantaran orang Jawa yang sering merantau,
sehingga tradisi syawalan menjadi warisan masyarakat Indonesia yang tetap bertahan hingga saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.